Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Sebenarnya Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kita lanjutkan lagi ya kuliah filsafat yang sudah kita mulai kemarin. Saya ingin mengajak Anda membahas filsafat hukum kalau orang media menyebutnya newspack atau cantolan beritanya peristiwa pemberian abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti ke Hasto Kristianto. Ya, coba kita ulas sedikit secara filosofis. Basis pengambilan kebijakan presiden menyangkut amnesti dan abolisi yang masih jadi perdebatan akademis justru. Kalau kita sebut bahwa hukum itu harus menghasilkan kepastian dan keadilan sekaligus, itu artinya kita bicara tentang apa metodologi yang diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan itu dijamin di dalam prinsip kepastian. Itu masalahnya. Kalau kita dapat keadilan, apakah kepastian hukum juga kita peroleh atau sebaiknya? Kalau kepastian hukum diperoleh, jangan-jangan keadilan tidak diperoleh. Nah, dilema ini kita sebut sebagai dilema. Coba saya carikan istilah yang mudah dimengerti. Dilema bagi hakim untuk menentukan apakah hati nuraninya itu terganggu ketika kepastian tidak menghasilkan keadilan, atau sebaliknya, apakah hati nuraninya juga terganggu ketika dia pakai keadilan tetapi kepastian tidak dia peroleh. Nah, ini yang relevan untuk direnungkan sebetulnya, bahwa Presiden Prabowo mengambil langkah mengkoreksi keputusan hakim yang sebetulnya udah ada kepastian dalam soal Hasto maupun Tom Lembong. Jadi para lawyer akan protes, kan udah dimulai dari awal penyelidikan, ditingkatkan jadi penyidikan, proses pembuktian sudah selesai, hukum sudah dijatuhkan. Kenapa presiden kemudian mengintervensi itu? Di situ soalnya tuh. Jadi pemahaman kita tentang hukum selalu hanya berdasarkan kepastian, bukan keadilan. Padahal hukum justru dimaksudkan untuk memperoleh sense of justice dari satu komunitas yang menginginkan ada nilai di atas nilai hukum positif. Nah, justice selalu bekerja bahkan melampaui hukum positif. Itu dasarnya tuh. Karena itu misalnya ada seorang pemikir filsafat hukum namanya judul bukunya itu Whose Justice with Rationality. Keadilan buat siapa dan dengan jalan pikiran apa itu? McIntyre. Alasdair McIntyre. Jadi teman-teman bisa riset tentang apa hubungan antara kepastian dan keadilan. Nah, kalau dari sisi Presiden Prabowo yang memutuskan memberi abolisi dan amnesti, ini bagaimana kita melihatnya dari sisi filsafatnya? Kita jangan bicara soal legal maupun konstitusionalnya ya, norma-norma itu yang itu saya kira nanti perdebatannya bab yang berbeda lagi. Presiden Prabowo mengambil langkah untuk sebut saja memilih keadilan dibanding kepastian hukum. Kira-kira begitu. Kalau kita mau rujukkan dalil yang dibuat oleh presiden yang memungkinkan dia memutuskan, tentu dia tidak akan memakai hukum positif. Karena hukum positif artinya udah dihukum aja kan. Tetapi hak yang diberikan pada presiden oleh konstitusi itu dasarnya adalah value, entah itu value persatuan yang diungkapkan oleh kalangan DPR, demi persatuan diberi amnesti, demi berhentinya potensi kerusuhan diberi amnesti. Itu semua adalah soal value. Jadi kita mulai mengerti bahwa di luar legal value, nilai hukum itu ada social value, ada intellectual value, ada moral value tuh. Nah, ini yang dari awal perdebatan, mulai dari isu tentang Gibran itu udah sesuai prosedur karena diputuskan di Mahkamah Konstitusi, di macam-macam itu semua mengabaikan fasilitas yang kita sebut meta legal sebetulnya, yaitu nilai itu. Tentu nilai itu tidak seragam, karena itu yang diseragamkan adalah prosedur pembuktian yang memungkinkan kita merasa hukum acaranya, adjective law-nya itu diikuti
oleh para penegak hukum. Jadi hukum acara memberi kepastian tentang prosedur pengejaran keadilan. Tetapi di ujung tetap ada value lain yang tadi saya sebut sebagai, pada akhirnya Presiden memilih untuk memperhatikan suara rakyat. Dan itu yang kita sebut sebagai value atau moral publik itu lebih kuat tekanannya ketimbang argumen-argumen hukum positif. Nah, Presiden Prabowo kelihatannya memilih itu tuh. Dan pilihan itu memang dijamin oleh konstitusi. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Jadi hasil dari atau konklusi yang dibuat oleh Presiden untuk mengambil langkah abolisi dan amnesti, dasarnya adalah bukan hukum positif tetapi value yang intinya adalah gedoran publik terhadap keinginan untuk tidak mengkriminalisasi seseorang. Dan nilai itu justru nilai yang harusnya kita perhatikan hari-hari ini. Jadi filsafat membantu kita untuk mendalami sebetulnya reasoningnya, nalarnya apa di belakang keputusan Presiden Prabowo itu. Nalarnya adalah nalar yang non legal, itu nalar moral, itu dasarnya tuh. Jadi kesempatan berikutnya mungkin kita bisa mulai berdebat tentang apakah hukum mencari kepastian atau keadilan, dan apa yang harus diucapkan oleh hakim tertinggi yang berbasis hati nuraninya. Dia pro hukum atau pro keadilan, nggak bisa dibilang keseimbangan antara keadilan dan kepastian. Seringkali dianggap kan mesti ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Iya, memang, tetapi bisa resultantanya nol, saling membatalkan justru. Harusnya ya kalau kita ngomong perdebatan hukum gitu, kita tidak hanya bicara soal norma hukum, tapi kita bicara lebih pada norma-norma berupa filsafat keadilan. Karena sebenarnya hukum itu kan sumbernya yakni filsafat keadilan. Kalau perdebatannya sampai ke soal social norm dan bukan sekedar legal norm, bukan sekedar norma hukum tapi norma sosial, lawyer kita itu, pengacara, banyak yang betul-betul ketinggalan di dalam literatur, ketinggalan dalam teori, bahkan ketinggalan di dalam dalil-dalil filosofi. Karena fakultas hukum tidak mengajarkan secara komprehensif dan mendasar apa sebetulnya dasar dari filsafat keadilan yang akan menjadi tuntunan hakim untuk atau pengacara untuk masuk di dalam pembelaan kasus atau pemberian hukuman. Jadi kelihatannya ada masalah di kita, sehingga banyak orang atau banyak lawyer yang anggap ya ngapain mesti pakai tema-tema filosofi of justice di dalam memastikan hukuman. Kan ikuti aja prosedur di pengadilan. Iya, itu penanda bukan dia mengerti, tapi dia mau mengabaikan sesuatu atau takut pada sesuatu yang dia nggak mengerti sebetulnya kan. Kalau dia mengerti legal philosophy, legal reasoning, tentu dia akan pertimbangkan itu. Artinya kurikulum fakultas hukum kita itu tidak mengajarkan ilmu hukum, yang ada ilmu undang-undang itu saya kira yang mesti saya tekankan. Hukum itu bukan undang-undang. Undang-undang itu adalah hasil kesepakatan politik di antara DPR dan eksekutif, lalu dihasilkanlah hukum positif. Tetapi semua hal yang kita bicarakan bukan sekedar black letter of law, apa yang tertulis di undang-undang, tetapi juga apa yang ada di dalam pikiran masyarakat atau di dalam pikiran akademis, di dalam pikiran komunitas moral. Kan semua itu yang menyebabkan soal keadilan itu menjadi rumit dari zaman dulu, sehingga mungkin cuma Nabi Sulaiman yang mampu untuk menjembatani kerumitan itu, lalu dianggap sebagai hakim yang maha bijak, Nabi Sulaiman, sekaligus Raja Sulaiman misalnya. Tetapi kita mau coba untuk mengambil meminta perhatian dari fakultas-fakultas hukum kita untuk mulai mengajarkan dari semester 1 yang disebut social norm di dalam ilmu hukum tuh, atau legal philosophy, atau sebetulnya filsafat hukum yang seringkali baru diterangkan di semester akhir, dan itu pun sekedar ya, bumbu-bumbu kecil tuh, karena kita memang doyan atau terlalu bukan terhipnotis ya, terlalu patuh pada doktrin positivisme itu. Padahal itu doktrin yang juga bisa dibantah oleh doktrin yang lain. Tapi sekali lagi, ketidakmampuan para lawyer ini untuk berpikir lebih mendalam itu yang menyebabkan, atau itu juga yang mempengaruhi
sistem hukum kita, sehingga ada masalah, yaitu kita nggak percaya lagi pada hukum tuh. Kenapa? Karena hukum tidak lagi didasarkan pada moral call, pada panggilan moral. Keadilan itu adalah moral call. Keadilan itu ada di dalam wajah emak-emak yang melihat dompetnya tinggal 20.000, ada pada wajah teman-teman ojol yang akhirnya mulai melihat bahwa persaingan makin besar sementara kesempatan kerja makin terbatas. Jadi semua itu yang kita sebut sebagai problem keadilan. Kalau kita bicara soal hukum, soal keadilan, seringkali kita mendengar perdebatan itu. Ada dilema itu antara di satu sisi kepastian hukum dan kemudian juga di sisi lain itu adalah rasa keadilan masyarakat yang seringkali ini berbenturan. Iya, kita sering dengar kalau udah berdebat, saya praktisi, saya hanya patuh pada undang-undang dan tidak perlu ada soalan. Ya, kita tahu itu doktrin positivisme itu, bahwa pure hukum harus dimurnikan, itu betul. Tetapi dimurnikan ketika paham bahwa di luar itu ada banyak variabel. Jadi pengertian-pengertian dasar tentang keadilan, tentang apa itu prosedur, apa itu fungsi dari keputusan hakim itu sekedar dianggap sebagai bagian yang sudah ditentukan melalui prosedur. Jadi kalau prosedurnya dijalanin pasti tiba pada keadilan, tiba pada kepastian, bukan tiba pada keadilan tuh. Jadi kita mau coba mulai forum ini memprovokasi orang atau kalangan hukum supaya belajar legal philosophy, belajar legal reasoning, penerapan hukum, filsafat hukum, fungsi value di dalam satu kasus, melihat latar belakangnya secara lebih genealogis. Kan itu sebetulnya yang dimaksudkan bahwa hakim itu wakil Tuhan, artinya pengetahuan dia itu harus lengkap tuh. Demikian juga para pengacara tuh, supaya tidak baper kalau atau ngamuk-ngamuk. Yang penting hukum acaranya bilang begini. Iya, kita ngerti semua itu tuh. Pasal ini betul, pasal itu bilang begitu. Tapi kita mau periksa pasal itu, dasar pembentukan pasal itu di dalam satu komunitas politik, di dalam satu komunitas moral bisa berbeda tafsirnya dengan pelaksanaan pasal itu. Jadi konteks of discovery bisa berbeda dengan konteks of justification itu. Apa saya pakai istilah? Konteks ketika hukum itu dibuat bisa jauh akibatnya dengan konteks ketika hukum itu dipakai dalam satu kasus yang jarak original intentnya itu udah sangat lampau. Karena itu selalu ada prinsip inovasi di dalam proses pengadilan, apalagi pengadilan yang basisnya dendam politik. Jadi inovasi artinya menemukan kembali satu prinsip. Kendati prinsip itu sudah ada di awal, tetapi perkembangan sosial, kebudayaan dan nilai itu membuat prinsip itu dilupakan sebagai prinsip, seolah-olah itu sekedar sebagai kasus tuh. Jadi memang agak rumit atau harus cukup punya keinginan intelektual untuk menjadi penegak hukum, menjadi pengacara, yaitu dengan mempelajari semua aspek yang melibatkan kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia itu sangat kompleks, sementara para penegak hukum kita atau para lawyer kita tidak mau atau takut atau terlalu dangkal untuk masuk pada kompleksitas itu. Sehingga yang timbul adalah urayan-urayan yang sekedar teknis hukum, dan teknis hukum itu semuanya itu bisa dipastikan. Dan satu waktu mungkin hakim pakai aja robot kita brief dengan seluruh teknikalitas, maka dia akan ambil prinsip menurut kalkulasi kuantitatifnya tuh. Kan robot bisa memutuskan juga kalau kita masukkan semua variabel. Demikian juga artificial intelligence. Tetapi robot itu bukan moral person, sementara hakim adalah moral person. Demikian juga para lawyer. Lawyer itu bukan pemakai pasal, tapi mereka ada penafsir pasal. Jadi sebetulnya itu yang saya sebut sebagai kelemahan dari para penegak hukum kita, lawyer segala macam itu karena ketidakmampuan untuk berpikir kontekstual dan berpikir secara radikal. Dan saya kira itu sekedar uraian kuliah tentang apa pentingnya filsafat di dalam upaya membaca keputusan-keputusan atau proses-proses hukum, terutama di Indonesia yang hukumnya itu lebih banyak hasil transaksi daripada hasil refleksi. Salam akal sehat. Salam akal sehat.